Ya pemirsa, baru-baru ini Pemprov DKI Jakarta akan mulai memungut pajak bahan bakar kendaraan umum, yang mana dari untuk kendaraan umum milik pribadi ini diambil potongan sebesar 10%. Ini mirip-mirip dengan potongan pajak PPN yang biasa misalkan Anda makan di kafe atau di tempat lainnya. Nah, untuk itu saya ingin bertanya juga kepada masyarakat ataupun warga Jakarta bagaimana pendapatnya mengenai peraturan baru dari Pemprov DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Rosa. Nah, Bu Rosa, kan ini ada peraturan baru nih dari Pemprov Jakarta mengenai tambahan pajak bagi setiap pembelian BBM. Nah, Ibu sebagai warga Jakarta pendapatnya seperti apa Bu? Kalau saya sih setuju-setuju aja, asal itu hasil dari kenaikan pajaknya itu dijatuhkan lagi untuk rakyat yang membutuhkan. Seperti untuk KJP-nya ditambahkan kuotanya, dan juga untuk fasilitas umum yang ditingkatkan mungkin ya, juga untuk posyandu, untuk giji-giji balita warga Jakarta juga, tapi tetap harus diingatkan juga jangan terlalu terlalu tinggi untuk menaikkannya gitu. Tetap kita harus perhatikan warga yang Kemampuan masyarakat. Iya, masyarakat, iya gitu. Mungkin ada pendapat lainnya Bu, ini kan kalau misalkan kendaraan umum ataupun kendaraan transportasi umum gitu Bu, ini katanya berbeda pajaknya dari kendaraan pribadi. Mungkin dari Ibu sendiri bagaimana? Mungkin ada masukan untuk pemerintah Bu? Sebaiknya sih kalau untuk kendaraan umumnya jangan ya, karena kalau kendaraan umumnya dinaikkan berat, jadi tarifnya juga lebih dinaikkan gitu, jadi semakin malas orang untuk menggunakannya gitu. Jadi orang akan lebih berlomba-lomba lagi beli motor dan mobil, yang tambah lagi kemacetannya Jakarta gitu. Mungkin kalau kendaraan umum, transportasi umum nggak usah dipajakin juga Ibu ya? Betul, iya betul itu, jangan dipajakin kalau untuk kendaraan umumnya. Iya. Ya, saya mau tanya lagi satu lagi dengan Ibu Titin ya Bu ya? Titi ya. Kalau misalkan dari Ibu Titi sendiri bagaimana Bu pendapatnya mengenai peraturan baru ini? Kalau mengenai ini sangat keberatan sekali. Terus apa alasannya? Apakah masih kurang Pemprov DKI untuk biaya-biaya itu? Jadi seperti warga kelas menengah ke bawah, kebanyakan warga kita itu kelas menengah ke bawah. Jadi mungkin sangat berat sekali untuk kenaikan-kenaikan. Apalagi kemarin sudah pajak kemarin mengenai bahan pokok juga sudah dinaikkan 12% ya. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi mohon perhatikan juga warga kita yang Sanggupan warga gitu ya? kehidupan warga sehari-hari itu sudah susah. Apalagi dinaikkan lagi BBM-nya lagi, transportasi dinaikkan, gimana nanti dipajakin lagi, tambah susah lagi. Nanti banyak pengangguran, banyak PHK, apalagi banyak ya orang pasti banyak yang berbuat Kejahatan gitu mungkin juga gitu ya? Iya, Oke, nanti. baik. Terima kasih Ibu Titi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Ibu Rosa. Iya, pemirsa, tadi merupakan tanggapan dari warga. Ini memang ada yang setuju dan juga tidak setuju mengenai adanya pertambahan pajak di setiap pembelian BBM. Adapun jika yang setuju, ini memang harus jelas kemana arah pajak tersebut ataupun hasil dari pajak tersebut disalurkan dan agar kembali lagi kepada masyarakat. Sementara itu demikian, saya kembalikan ke studio. Suara masyarakat ini menarik-menarik ya. Rizka, terima kasih ya Rizka ya atas panduannya tadi, mewawancarai suara masyarakat juga. Mereka berharap ya kalau misalnya itu harus ditempuh sebagai warga negara bisa apa? Kan begitu ya. Ya mau nggak mau. Tapi harapan mereka pajak itu juga kalau bisa untuk mereka juga gitu kan. Harapannya begitu kan, Put? Ya. Tapi ternyata nggak cuma warga, informasinya juga ini banyak pengusaha atau penyedia SPBU ini juga keberatan nih Pak Trubus gitu. Apa sih sebenarnya yang dikhawatirin untuk tadi kan dampaknya untuk masyarakat, tapi untuk pengusaha sendiri bagaimana? Ya, pengusaha dalam hari ini ketakutan kalau apa istilahnya konsumennya terus beralih kan gitu. Ya, Beralih ke berkurang mobil dong listrik. Kan itu kalau berkurang listrik berarti pengusaha berkurang dong pendapatannya. Ya. Itu kan persoalan yang pertama. Tapi kan memang didorong juga untuk menggunakan kendaraan listrik. Ya, kendaraan listrik ternyata pilihan masyarakat sampai hari ini masih tersendat-sendat. Artinya apa?
orang untuk milih mobil listrik itu kan faktornya banyak hal. Mahal. Termasuk dalam after sales-nya, macam-macamnya itu kan masih banyak mahal. Dan banyak juga kemarin mudik juga banyak yang nggak kuat kan pakai kendaraan listrik. Nger juga ujung-ujungnya kan. Makanya pilihannya masyarakat tetap ada yang BBM tadi karena yang dianggap paling ya praktis lah kira-kira seperti itu. Oke, berarti timing tadi juga udah dibahas, tidak tepat sekarang. Tapi Ya. memungkinkankah ini kira-kira nanti kalau udah stabil, ya baiknya tadi diterapkan aja atau gimana menurut Pak? Iya, karena itu sudah merupakan undang-undang ya harus jalan. Nggak Itu. bisa dibatalin? Iya, kalau modelnya direvisi dulu. Persoalannya kan Undang-Undang Nomor 1 itu kan ada induknya. Kalau memang di judicial review dulu ke MK, baru itu nanti turunannya perda harus dirubah lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya undang-undangnya nggak dirubah, perdanya kan nggak mungkin untuk dirubah karena itu sesuatu yang sifatnya perintah undang-undang. Sebagai pemimpin daerah, pejabat daerah, gubernur, bisa apa terkait dengan perda ini? Kalau dengan perda ini, gubernur satu bisa mengajukan semacam revisi kepada DPRD. Oke. Tapi juga bisa menunda dulu supaya tidak menimbulkan. Apa alasannya menunda? Menunda karena memang itu tadi daya beli masyarakat, timingnya Yang belum ekonomi tepat. Anda bilang tadi Ekonomi dalam lagi istilahnya counter siklis misalnya itu kan harus dilihat dulu secara keseluruhan. Kemudian udah juga ini sosialisasinya belum. Nanti masyarakat nggak tahu tiba-tiba naik Ya. kan gitu. Bukan hanya Mas Pram yang kaget, masyarakat juga Masyarakat kaget nanti tiba-tiba mobil pribadi ini kan yang diperas mobil pribadi semua kan yang Ya, diajar. ya. Nah, karena apa? Dan penggunanya itu Pertamax yang saya situ. Sementara kalau yang ini yang Pertalite dan Yang subsidi kawan-kawan masih subsidi. Nanti orang akan berpindah ke sana semua. Ya. Nah, otomatis pasar dari Pertamax itu menurun. Ya. Kan itu yang dikhawatirkan. Artinya kebijakan pemerintah pusatnya gagal dong berarti kalau gitu. Iya, bisa saja kan. Subsidi tidak terarah kan? Subsidi tidak terarah dan menimbulkan satu kekacauan cara berpikirnya. Apa yang akan ditempuh oleh gubernur kita? Itu tadi ya, bicara soal mobil listrik tadi ya. Ini ada sambungannya. Kenapa? Tadi kan disampaikan orang menggunakan mobil listrik. Nah, mobil listrik itu kan juga salah satu bukti nyata bahwa pajak ditanggung pemerintah. Ya. Karena orang mendapat keringanan ketika membeli mobil listrik. Itu bukan artinya pajaknya nggak ada yang bayar, yang bayar pemerintah pusat. Nah, ini kebijakan-kebijakan itu suatu hal yang biasa, namanya DTP ya, ditanggung oleh pemerintah. Nah, ketika ada 14 daerah, bukan hanya Jakarta yang menerapkan tadi kenaikan pajak terkait dengan BBM, itu pemerintah pusat pun sudah mengeluarkan statement juga bahwa untuk daerah-daerah yang merasa ada kondisi keuangan, kondisi ekonomi nasional yang kurang baik ini, untuk kepala daerah memberikan insentif fiskal. Nah, insentif fiskalnya itu tadi ditanggung oleh pemerintah. Jadi pajak ditanggung pemerintah, mau seberapa lama pun itu sah-sah saja. Tetapi kalau kita bicara soal Jakarta tentunya, nah masyarakat ini kan kalau bicara soal pajak itu tadi di awal saya katakan, gue bayar pajak gue dapat apa? Itu dari suara masyarakat tadi. Pak Pramono Anung dan Bang Rano Karno memang sudah berniat untuk bagaimana meningkatkan pelayanan publik di Jakarta. Nah, mudah-mudahan nanti sejalan dengan itu semua hal-hal yang baik yang bisa dirasakan masyarakat itu bisa terasa sehingga pada suatu saat nanti mungkin ketika kondisi ekonomi sudah membaik dan lain-lain pajak itu bisa diterapkan. Tapi kita lihat dulu yang ini rasa-rasanya akan ada kebijakan dari pemerintah provinsi yang diberikan ruang. Di dalam perda itu diberikan ruang juga melalui keputusan gubernur untuk kemudian memberikan insentif pajak entah dari 5% atau 7,5% kita lihat. Jadi arahnya nanti Pemprov akan mengambil beban pajak tersebut atau seperti tadi yang disampaikan Pak Tru kemungkinan Ke bisa DPRD. sebetulnya mengajukan ke Komisi Ya, Yudisial. itu salah satu opsinya. Nah, enggak lah, kita tidak akan mencoba mengubah undang-undang dan lain-lain. Karena kan kedepannya memang ini dibutuhkan. Apapun yang kita tarik dari pajak kan Penjelasan tujuannya langsung untuk katakan kembali tadi ke positif masyarakat. sebetulnya. Iya betul, perbaikan jalan, apa yang digunakan oleh mobil-mobil yang menggunakan BBM di Jakarta, itu tadi pajaknya kita ambil untuk apa? Untuk perbaikan jalan, untuk perbaikan transportasi Infrastruktur publik dan lain-lain. Jadi kedepannya saya rasa kita tunggu aja 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari ini akan ada pertemuan. Pak Pramono Anung tentu akan mendengarkan aspirasi masyarakat dan kemudian membahasnya dengan pihak-pihak terkait. Sosialisasi masih kurang Bang Ciko. Iya. Sosialisasi masih kurang tapi kata. Betul. Saya sepakat, tapi ini dari 61 hari. Saya bantu deh pagi ini kita sosialisasi. Saya bantu deh. 61 hari pemerintahan Pak Pramono Anung, rasa-rasanya ya memang terlalu pack ya masalah-masalah yang ditinggalkan baik itu yang oleh yang pemerintahan yang lalu dan juga
terkait dengan apa-apa yang ingin diwujudkan oleh Mas Pram dalam waktu 100 hari ini. Ya. Terutama ngebangun kepercayaan publik. Misalnya fasilitas pelayanan apa sih yang dirasain? Karena kayaknya jalan rusak-rusak terus nih gitu kan. Pelayanan masih lambat-lambat juga nih gitu kan. Ini termasuk dalam aspirasi masyarakat yang kita terima dan mudah-mudahan ke depan harus ada perbaikan. Saya sepakat kok soal. Oke, kenapa Anda mengatakan iya soal apa namanya tadi itu kepercayaan itu tadi? Iya, karena kalau ini misalnya dua hal ini memang kalau tidak diterapkan itu berpengaruh juga kepada publik karena itu kan sudah menjadi undang-undang, sudah menjadi peraturan perda itu sudah di DPR di waktu itu. Nah kan harus dilaksanakan, kalau nggak dilaksanakan berarti ada potensi gubernur berarti tidak mau melaksanakan undang-undang. Nah citranya jadi masalah. Kemudian kalau melaksanakan dalam situasi sekarang ini sosialisasi belum dan segala perangkatnya juga belum ada dari pihak pemerintah pusat juga belum mendukung, maka otomatis berpengaruh pula pada ini public trust. Kan seperti itu. Jadi menurut saya ya memang kuncinya ya itu tadi, kalau mau ditunda ya kan ditunda dulu, kemudian sambil itu sosialisasi. Nah, karena ini hanya pribadi, kemudian didorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan umum, jadi transportasi umum. Pak Tru ini secara tidak langsung perbaiki dulu nih fasilitas pelayanan publik, baru kita siap untuk menambah pajak gitu, beban pajak kita. Iya, segala sesuatunya udah harus disiapkan dulu gitu. Jadi dalam hal ini jangan sampai kita belajar dari gas melon dulu, resistensi masyarakat ngamuk. Nah, ini kan jadi karena ini masalah BBM sensitif sekali, mesti ngamuk. Nah, itu karena itu untuk menghindari gejolak sosial yang dahsyat. Nah, karena itu perlu ada semacam bertahap lah, sosialisasi dulu. Nanti kalau sudah situasi kondusif, perbaiki yang belum beres. Yang berberes, kemudian ada insentif-insentif lain yang diberikan kan Pemprov bisa menginsentif tentang pajak, tentang apalah yang lain-lain sehingga situasinya ini. Tapi juga harus dihitung sebenarnya dengan apa itu kan yang dapat hanya pertama ke atas toh. Iya, betul. Jadi yang non subsidi. Non subsidi artinya perolehannya berapa? Karena ujung-ujung nanti masyarakat beralih ke subsidi semua. Nah, ini kan yang dirugikan juga bukannya benar, karena pendapatan daerah itu bisa saja ngapain ngurusin parkir liar aja banyak, kalau mau dikelola itu jadi parkir pendapatan kan gitu. Kan gitu yang Pak Trubus kalau dikasih ruang terus durasi ya, tambah pusing Mas Pram nanti. Bang Ciko udah mikir dari tadi, Bang Ciko udah mikir dari tadi. Tapi kita garis bawah ya, intinya Bang Ciko ditunda dulu, perbaiki dulu yang lain, bangun kepercayaan publik dulu, insentif-insentif mungkin boleh tuh menarik, insentif baru yang dari yang sudah ada ditambah lagi gitu. Bisa kita tempuh itu ya. Forum-forum seperti ini kan seperti mini FGD ya. Dan tentu menjadi bagian dari masukan dan aspirasi masyarakat yang akan dipertimbangkan ke depan. Terima kasih Bang Ciko Hakim atas waktunya dan penjelasannya. Pak Trubus Radiansyah terima kasih juga ya sudah hadir di Apa Kabar. Sehat dan sukses selalu. Sehat selalu.